Halo Sobat BP, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami yang hari ini kita bakal ngejelasin nih secara lengkap dan juga rinci kepada teman-teman sekalian bagaimana tahapan-tahapan melakukan pendaftaran online Taruna atau Taruni Akpol, Bintara Polri, ataupun Tamtama Polri yang saat ini masih dibuka pendaftaran online dan verifikasinya. Mulai dari tanggal 4 kemarin sampai dengan tanggal 17 April 2023. Nah, teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka website penerimaan.polri.go.id. Sobat BP bisa lihat pada kolom di atas ini untuk website lengkapnya. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah klik penerimaan.polri.go.id, teman-teman akan dihadapi pada halaman ini. Pada sebelah kiri ada 4 jalur masuk polisi, kemudian pada sebelah kanan ada halaman untuk login. Nah, di bawah kanan juga ada hotline WhatsApp yang Sobat BP bisa klik jika ada permasalahan atau kendala teknis. Sobat BP bisa hubungi hotline Mabes atau pusat, atau jika diklik akan muncul pilihan untuk membuka hotline pada setiap Polda. Ada Polda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan lain sebagainya. Nah, ini hotline juga teman-teman kami sarankan setiap Polda aja kalau ada masalah. Karena umumnya persyaratan teknis kayak berkas itu disiapkan seperti apa, itu bisa jadi beda-beda dikit pada setiap Poldanya. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal praktekin saja secara langsung. Contohnya kita akan buka pendaftaran Taruna Akademi Kepolisian. Teman-teman, bagi yang menggunakan handphone juga bisa melakukan hal yang sama, cuma tampilannya saja akan lebih kecil. Bagi teman-teman yang menggunakan laptop untuk mendaftar, maka tampilannya kurang lebih akan sama dengan ini. Nah, teman-teman, ada 2 tombol untuk pendaftaran Taruna Akpol di sini. Pada halaman Bintara dan Tamtama keterangannya juga sama, yaitu tombol hijau dengan tulisan selengkapnya dan tombol biru dengan tulisan daftar. Bagi Sobat BP yang mengklik tombol hijau, maka akan muncul PDF pengumuman penerimaan Taruna dan Taruni Akpol. Di situ juga bakal dijelaskan mengenai jadwal penerimaan dan juga syarat-syarat yang harus Sobat BP penuhi untuk dapat mengikuti seleksi masuk Akademi Kepolisian. Jika Sobat BP sudah pahami betul isi pengumuman ini dan sudah memenuhi persyaratannya, maka Sobat BP bisa langsung saja kembali ke halaman penerimaan.polri.go.id, lalu klik tombol biru yang bertulisan daftar. Kita klik bersama ya. Nah, setelah kita klik daftar, maka akan muncul halaman registrasi peserta. Nah, Sobat BP, nantinya di kolom merah ini akan ada tulisan untuk download berkas. Sobat BP silakan klik dulu download berkas untuk dapat mendownload file yang berisi blanko-blanko yang perlu disiapkan untuk pendaftaran masuk polisi sesuai dengan jalur yang Sobat BP pilih. Nah, Sobat BP bisa lihat sekarang contoh-contoh isi blanko yang harus disiapkan serta petunjuk untuk pengisiannya. Nah, kita akan bahas pengisian blanko setelah ini. Tapi terlebih dahulu kita akan bahas
bagaimana tahapan-tahapan secara detail untuk Sobat BP melakukan registrasi secara online untuk dapat memperoleh username dan password yang nantinya akan dipakai untuk melakukan login di halaman utama tadi. Yang pertama adalah NIK atau nomor induk kependudukan sebesar 16 digit. NIK ini adalah nomor yang ada pada KTP Sobat BP yang berisi 16 angka, dan Sobat BP juga perlu input tanggal waktu penerbitan KTP tersebut. Nah, untuk KTP itu biasanya dicantumkan di bawah foto teman-teman sekalian. Selain itu, Sobat BP juga harus mengupload scan ataupun foto dari KTP yang teman-teman miliki. Ini hanya berlaku jika keterangannya tidak terdaftar atau undefined, karena secara umum pada NIK sini, kolom ini sudah terintegrasi dengan sistem Dukcapil, sehingga ketika teman-teman input 16 digit NIK-nya sudah tersambung nama orangnya. Nah, perlu diingat, file untuk keterangan Dukcapil ini maksimal berukuran 512 KB, sehingga teman-teman tidak boleh upload di atas dari 512 KB karena secara otomatis akan ditolak oleh sistemnya. Perhatikan juga bentuk filenya ya, karena bentuk file yang diterima hanya JPEG dan PDF. Untuk file JPEG umumnya screenshot di HP kita itu sudah dalam bentuk JPEG. Tapi kalau dalam bentuk PNG, Sobat BP harus konversi terlebih dahulu bentuk filenya. Lalu ke bawahnya kita akan melihat kolom nama lengkap tanpa gelar. Sobat BP tinggal ketikkan saja sesuai nama lengkap di KTP, Endra Purnama. Seperti ini ya Sobat BP. Ini untuk NIK kita contohkan juga seperti ini 3617. Nah, kita buat KTP ini bukan punya saya pribadi ya, karena ini NIK juga data pribadi. 12345678 12345678. Nah, pastikan sudah 16 digit, kemudian juga dicek. Nah, jika kita menginput nomor KTP tidak 16 digit, maka akan muncul keterangan, maaf, panjang jumlah digit NIK harus 16 digit. Maka kita harus lengkapi sesuai dengan jumlah NIK kita. Nah, misalnya 32. Nah, kita klik. Nah, barulah setelah NIK-nya 16 digit, maka dia akan ter-ACC. Nah, sekarang kita tinggal lihat penerbitan eKTP tanggalnya berapa. Misalnya teman-teman KTP-nya tahun 2022 tanggal sekian. Tinggal diklik tanggalnya, maka dia akan terinput secara otomatis. Setelah mengisi NIK, waktu penerbitan KTP, dan nama lengkap, berikutnya yang harus diisi adalah tempat lahir sesuai dengan KTP. Seperti contohnya di sini Pasuruan. Kemudian tanggal lahir juga sama. Kita harus cek kapan tanggal lahir kita. Misalnya 2004. Kita tinggal klik tanggalnya, kemudian akan terinput secara otomatis. Jenis kelamin juga sama ya, antara laki-laki atau perempuan. Tinggal diklik salah satu sesuai dengan jenis kelamin Sobat BP sekalian. Kemudian ke bawahnya adalah golongan darah. Sobat BP bisa cek kembali dengan tes darah jika masih lupa golongan darahnya apa. Misalnya kita klik B. Nah, sama seperti itu langsung terinput.
Kemudian berikutnya kita input agama kita. Ada pilihan 6 agama besar yang ada di Indonesia maupun aliran kepercayaan lainnya. Kita klik saja, misalnya Islam. Kemudian berikutnya adalah alamat. Nah, alamat yang diisi di kolom sini hanya alamatnya saja ya Sobat BP, alamat jalannya atau mungkin nama gedungnya, tidak termasuk kode pos ataupun kelurahan dan kecamatannya, karena sudah ada kolomnya sendiri di bawahnya. Kita coba isi sendiri ya, Gang Kemenangan nomor 17 misalnya. Nah, selanjutnya kita tinggal isi kelurahan dan kecamatannya. Misalnya kelurahannya kita ambil Ciriung, tempat kantor kami. Kemudian di input Cibinong untuk kecamatannya. Pastinya ini disesuaikan dengan KTP teman-teman masing-masing ya. Kemudian Kabupaten Bogor. Kemudian input provinsinya, kita berada di Jawa Barat. Teman-teman tinggal sesuaikan ya dengan provinsi tempat tinggal teman-teman sekalian. Ini juga nantinya akan menentukan di mana Sobat BP melakukan proses verifikasi. Kemudian jenis pekerjaan, ini sifatnya tidak wajib ya teman-teman untuk diisi. Karena bisa jadi teman-teman belum bekerja atau masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Jadi silakan diisi pelajar jika memang merupakan pelajar atau mahasiswa, jika merupakan mahasiswa atau karyawan swasta atau bidang lain yang teman-teman kerjakan. Status perkawinan juga sama pada pendaftaran Taruna dan Taruni Akpol, Bintara maupun Tamtama. Status perkawinan teman-teman haruslah belum kawin, karena status kawin itu hanya untuk teman-teman yang mengikuti SIPSS dengan persyaratan pendidikan tertentu, yaitu dokter profesi. Untuk dokter profesi, memang diperbolehkan sudah kawin sebelum melakukan pendaftaran. Lalu, tinggi dan berat badan kita isi setelah mengukur ya secara tepat, misalnya 172 dan 65. Kemudian kita lihat suku kita. Kita pastikan jangan salah ya dalam mengisi suku kita. Apakah sukunya Sunda, Jawa, atau lain sebagainya, itu jangan sampai salah. Karena nantinya ini juga ditulis pada belangko soal ya, belangko berkas penerimaan. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, ada beberapa kolom yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah handphone. Pastikan nomor handphone Sobat BP itu aktif ya, karena nomor handphone ini akan terhubung dengan WhatsApp panitia setempat. Jadi Sobat BP nantinya umumnya akan bergabung dalam grup WhatsApp, dan kemudian informasi-informasi yang bersifat teknis tentang pelaksanaan tes penerimaan nanti akan dikomunikasikan melalui grup tersebut. Sobat BP juga bisa bertanya-tanya jika memiliki pertanyaan teknis pada forum tersebut dengan panitia setempat. Berikutnya adalah email. Email juga penting untuk teman-teman isi, pastikan emailnya aktif ya. Kemudian ke bawah sedikit ada prestasi. Jika teman-teman memiliki prestasi selama bersekolah atau berkuliah, maka bisa diisi di sini. Tapi kalau tidak, bisa dikosongkan saja, karena kolom prestasi tidak bersifat wajib. Berikutnya adalah bahasa daerah dan bahasa asing. Sama seperti prestasi, hal ini bahasa daerah dan bahasa asing tidak bersifat wajib. Jadi, jika teman-teman belum menguasai bahasa daerah atau bahasa asing manapun, maka kolom-kolom ini bisa dikosongkan. Tapi berikutnya yang harus diisi adalah
pas foto ukuran 4x6. Nah, Sobat BP, untuk ukuran pas foto ini disesuaikan juga dengan jalur yang Sobat BP daftarkan ya. Seperti halnya sudah diterangkan di dalam hal ini, untuk Sobat BP yang mendaftar masuk Taruna Akademi Kepolisian, maka pas fotonya dibuat dengan latar belakang warna merah. Kemudian juga menggunakan kemeja berwarna putih. Berbeda halnya dengan teman-teman yang mendaftar ke Bintara. Kalau Bintara, latar belakangnya adalah warna kuning. Untuk yang Tamtama juga beda lagi. Keterangannya, teman-teman bisa cek di bawah kolom file foto 4x6, background merah, kemeja putih, karena kita ambil pendaftaran untuk akpol. Kemudian untuk ukuran filenya dan jenisnya adalah maksimal 512 KB teman-teman, dan ukuran jenis filenya adalah JPEG. Jadi tidak bisa berbentuk PDF, harus JPEG. Pastikan ukuran dan tipe filenya sudah sesuai ya. Apabila sudah sesuai, baru kita klik filenya, baru akan terupload ke sistem. Oke teman-teman, setelah kita selesai mengisi data pribadi kita, maka data berikutnya yang harus disiapkan adalah data pendidikan. Nah, kita scroll ke bawah sedikit. Teman-teman bisa juga sambil ikut ngisi bareng ya untuk data di website ini. Kemudian kita melihat yang pertama adalah pendidikan sekolah dasar atau SD. Nah, teman-teman bisa isi nama sekolahnya, misalnya SDN 1 Kota Bogor. Kemudian diisi kotanya Bogor, kemudian provinsi di mana sekolah tersebut berada. Teman-teman tentunya sesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Kemudian tahun di sini kita klik contohnya 2012. Nah, untuk nilai UN ini teman-teman isi dengan nilai rata-rata ujian nasional yang teman-teman dapatkan, atau ujian akhir ya kalau sekolah teman-teman tidak menyelenggarakan UN. Kemudian berikutnya kurang lebih SMP juga sama, kita isi nama sekolahnya, kita isi kotanya, kita isi provinsinya, kita isi tahunnya, dan juga kita isi nilainya. Nah, berikutnya teman-teman, terakhir yang paling penting untuk teman-teman yang mendaftar Taruna Akpol dan Bintara dan Tamtama adalah pendidikan SMA. Di sini akan lebih detail pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, selain nama SMA adalah pendidikan umumnya. Bagaimana jenis sekolah yang teman-teman daftarkan? Apakah madrasah? Apakah pondok pesantren? Apakah SMA biasa? Apakah SMA Krida Nusantara? Atau SMA Taruna Nusantara? Sobat BP tinggal klik sesuai dengan sekolah teman-teman. Setelah kita klik, misalnya kita ambil contoh SMA, maka akan muncul kolom jurusan. Pada jurusan ini teman-teman pasti sudah tahu ada dua jurusan dalam sekolah menengah atas, yaitu IPA atau IPS. Teman-teman tinggal isi yang sesuai ya. Berikutnya isi kota tempat kita sekolah, kemudian provinsinya juga sama seperti SD dan SMP. Kemudian kita isi tahun lulusnya, kemudian juga kita isi nilai UN-nya. Bagi lulusan 2021
2022 dan 2023 diisi dengan 0. Karena apa, Sobat BP? Pada tahun ini dan sejak tahun 2021, kita sudah tidak menyelenggarakan ujian nasional pada sekolah-sekolah, melainkan sudah diubah dengan USBN. Nah, kemudian berikutnya kita melihat nilai rata-rata. Untuk lulusan 2021 dan 2022, nilai rata-rata pada ijazah secara akumulatif. Sedangkan untuk teman-teman lulusan 2023, dalam kata lain yang masih kelas 12, maka diisi dengan nilai rapor rata-rata semester 5 saja. Berarti tidak diakumulasi sejak semester 1 ya, atau sejak kelas 10, melainkan hanya pada kelas 12 semester 1. Kemudian kolom berikutnya adalah apakah Anda mengikuti UTBK. Nah, jika teman-teman mengikuti UTBK, ini seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya. Kemudian Sobat BP perlu isi nih lokasi ujian, tanggal dan waktu ujian, serta gelombangnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah daftar UTBK, lokasi ujian, tanggal dan waktu, serta gelombang, teman-teman bisa cek pada kartu ujiannya. Di situ akan muncul di mana tempatnya, kapan waktunya, dan gelombang berapa. Nah, begitu sudah beres nih teman-teman untuk nilai pendidikan, barulah berikutnya kita masuk pada data orang tua. Yang pertama adalah data ayah. Seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang, kita cukup isi data yang sebenarnya seperti nama ayah, tanggal lahirnya, kemudian agamanya, nomor HP-nya kita isi sesuai dengan nomor HP orang tua, kemudian jenis kelompok pekerjaannya. Semisal teman-teman orang tuanya bekerja pada perusahaan, tentunya diisi dengan perusahaan swasta. Kemudian diisi dengan jenis pekerjaannya, apakah staf atau direksi. Kemudian juga jabatannya. Untuk teman-teman yang kerjanya di instansi pemerintahan, maka bisa juga isi golongan dan pangkat. Golongan atau pangkat dari orang tuanya. Untuk anggota Polri kan pangkat ya, ataupun TNI. Dan untuk PNS itu ada golongannya. Kemudian teman-teman isi nama kantornya. Apakah nama kantornya seperti contoh di sini Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor misalnya. Tinggal diketik demikian Sobat BP. Kita coba saja ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Kemudian di bawahnya adalah alamat kantor. Kita tinggal isi selengkapnya. Jalan sekian-sekian, RT sekian, RW sekian, kelurahan, kecamatan, dan juga kode pos. Berikutnya adalah statusnya. Apakah masih hidup atau sudah meninggal. Apabila meninggal, bisa diisi apakah meninggal karena COVID atau tidak. Berikutnya, untuk data ibu, itu kita isi dengan data yang persis sama dengan data yang ada pada data ayah. Jadi, tidak perlu dijelaskan lagi ya Sobat BP. Sobat BP bisa mundur sedikit pada video ini untuk ngecek bagaimana petunjuk pengisiannya. Nama, tanggal lahir, agama, nomor HP, kelompok pekerjaan, jenis pekerjaan, golongan atau pangkat, jabatan, kantor, dan statusnya hidup atau meninggal. Demikian pula bagi Sobat BP yang memiliki wali, melainkan orang tua, juga bisa mengisikan datanya pada kolom di bawah mengenai data wali. Dalam hal ini, semua kolom-kolomnya tidak bersifat wajib ya teman-teman, karena pastinya ada yang berorang tua dan ada yang dengan wali. Jika orang tuanya sudah diwakilkan oleh wali, maka diisi datanya di sini.
Statusnya juga bisa dipilih di sini, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Nah, teman-teman, setelah kita mengisi data diri, data pendidikan, kemudian juga data orang tua, tibalah kita pada halaman terakhir pada form pendaftaran calon anggota Polri, yaitu data pendaftaran. Nah, pada data pendaftaran ini, Sobat BP memilih Polda dan juga Polres yang terdekat di mana Sobat BP berada sesuai dengan domisili teman-teman yang tercatat. Artinya apa? Disesuaikan dengan KTP atau surat keterangan domisili teman-teman. Jadi bisa kita contoh di sini, misalnya untuk Polda, bagi teman-teman yang berada di Jawa Barat, tinggal klik Polda Jawa Barat. Kemudian Polresnya juga sama, tinggal teman-teman cek di mana tempat pendaftaran teman-teman. Polresta atau Polres Bogor semisalnya bagi teman-teman yang di kabupaten. Lalu kemudian setelah sudah menyelesaikan hal tersebut, Sobat BP bisa mengisikan link atau nama pada media sosial teman-teman, yaitu Facebook, Twitter, maupun Instagram dan media sosial lainnya. Tentunya tujuan ini adalah untuk pendataan dan juga profiling teman-teman. Barangkali bisa menjadi pertimbangan ketika memilih untuk menerima teman-teman bergabung di dalam keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, setelah semua data tersebut, terutama yang ada centang merahnya di sini ya teman-teman, di sebelah datanya, barulah kita klik daftar. Oke teman-teman, setelah kita klik daftar, jika kita ada kolom yang belum lengkap, maka kita akan diarahkan kembali pada kolom terakhir yang belum diisi lengkap. Contohnya, kayak pada kolom ini, saya sengaja belum isi HP, email, maupun pas foto. Sehingga ketika saya mencoba klik submit, dan teman-teman bisa coba pasti sama, jika belum lengkap dan klik daftar, maka dia akan mengalih ke sini. Maka kita coba contohkan saja ya teman-teman. Kita isi dengan data, kemudian juga email kita. Ini kita sebagai contoh ya teman-teman. Nah, jika filenya terlalu besar, maka akan muncul keterangan seperti ini. File terlalu besar, pastikan ukuran tidak lebih dari 512 KB. Jadi pastikan filenya sudah sesuai. Jika sudah sesuai ukurannya maupun jenis filenya, maka tidak akan muncul pesan tersebut. Nah, barulah teman-teman setelah beres melengkapi semua data, teman-teman klik daftar, lalu nantinya akan mendapatkan username dan password. Nah, username dan password itu Sobat BP akan gunakan untuk login di sini. Oh iya teman-teman, SDM Polri juga telah menyediakan hotline melalui WhatsApp untuk teman-teman yang ingin melaporkan atau membuat aduan masyarakat jika menemukan hal-hal seperti masukan atau kritik ataupun penyimpangan dalam proses penerimaan terpadu anggota Polri. Hotline-nya Sobat BP bisa baca di layar atau di 0857 7376 0016. Oke teman-teman, sekian dulu tips dan triks dari kami untuk pengisian formulir pendaftaran secara online pada website penerimaan.polri.go.id. Semoga bermanfaat ya Sobat BP. Jangan lupa untuk subscribe atau follow kami di media sosial baik di YouTube,
IG, TikTok maupun yang lainnya untuk informasi terbaru dan juga terupdate dalam dunia penerimaan TNI Polri, sekolah kedinasan, dunia hukum, dan juga dunia pendidikan lainnya. Salam sukses!